Oh, aku sengaja sembunyikan ini darimu. Sebelumnya aku nggak bilang. Karena takut bikin kamu kaget. Sebenarnya hari ini aku mau kasih kamu sebuah kejutan. Malah bikin kamu menderita. Sudahlah, aku juga sembunyikan soal aku menang lotre. Kenapa aku salah orang? Kalau enggak, sekarang aku sudah jadi istri Agus. Beneran beruntung si Jalang itu. Kamu ini supir miskin. Cuma taunya minum di rumah. Kenapa aku bisa nikah sama orang sepertimu? Cerai! Aku mau cerai! Cerai? Juga boleh. Kamu harus jual rumahmu. Dan kasih aku setengah uangnya. Terus kita cerai. Apa? Setengah uang jual rumah? Mimpi! Kenapa harus bagi uangku? Hah? Kenapa? Karena kita sudah menikah. Kalau kamu nggak bagi uang, aku nggak mau cerai. Kamu jangan ngamuk dan cemberut di depanku. Kalau nggak, aku habisi kamu. Gak tahu malu? Kamu ini seorang pecundang. Kalau berani, kamu cari Agus Hidayat. Ngapain kamu marahin aku? Agus Hidayat. Rencana manajemen bisnis ini nggak boleh sampai bocor. Kalau saja sampai diketahui pesaing, perusahaan bisa bangkrut. Karena kamu pecat aku. Jangan salahkan kalau aku kejam. Enak. Siti, masakanmu luar biasa. Lebih enak daripada yang dijual di restoran. Kalau kamu suka, minum lebih banyak. Nanti aku buatkan lagi. Baik. Aduh, begini anaknya punya istri. Ayo, kamu juga minum. Bagus, ada masalah besar. Lihat ini. Ada apa? Kenapa panik? Rencana pengelolaan aset bocor. Bagaimana bisa? Bagus, kamu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Bagus, sekarang harga saham anjlok. Para pemegang saham, mereka di ruang rapat menunggu penjelasan darimu. Ayo kita pergi. Aku bantu kamu. Baik. Sekarang kita rapat. Rapat apaan? Bagus. Harga saham anjlok, perusahaan akan bangkrut. Kenapa kamu bawa wanita ini ke sini? Apa maksudmu? Siti bukan orang asing. Dia ini adalah istriku. Aku nggak peduli dia istrimu atau bukan. Perusahaan sebelumnya baik-baik aja. Tapi sejak kamu menikahinya, malah mengalami krisis besar. Rencana pengelolaan aset perusahaan pasti dibocorkan. Wanita ini, iya kan? Yoga Saputra, jaga bicaramu. Siti bukan orang yang seperti itu. Luar dalam tidak sama. Gimana kamu bisa tahu kalau itu bukan perbuatannya? Kebenaran akan terbuka. Aku memang gak melakukan hal itu. Aku siap untuk diselidiki. Baik, sini, pengawal. Bawa dia ke kantor polisi dan lakukan penyelidikan. Kalian berani? Siapa yang berani menyentuh dia? Bagus, kamu memang nggak bisa menghadapi kecantikannya. Ini sudah saat yang genting. Kamu masih sayang sama dia. Udah mau bangkrut. Aku mau lihat kalian bisa bertahan sampai kapan. Kalian masuk dari mana? Usir mereka semua dari sini. Jangan terburu-buru usir orang. Bagus. Aku datang hari ini untuk ngomongin hal yang penting sama kamu. Kamu? Apa hakmu untuk ngomongin hal penting sama aku? Agus, kondisi sekarang ini udah berubah. Kamu jangan meremehkanku. Kamu lihat dulu. Ini dokumen apa? Sudah lihat kan? Grup Hidayat berhutang 400 miliar. Para kreditor suruh aku untuk nagih. Hari ini harus dibayar. Bagus. Kembalikan uangnya. Uang ini akan aku kembalikan. Tapi hari ini aku udah rapat. Besok aku kasih jawaban. Aish, kasih tenggang sehari lagi juga gak masalah. Tapi kamu nikah sama Siti si pembersih ini bikin aku kesel banget. Utang hari ini harus kamu bayar. Agus, lihat keadaan sekarang ini. Harga saham anjlok dan perusahaan hampir bangkrut. Itu semua karena kamu nikah sama dia. Iya, katanya wanita ini sebelumnya cuma seorang pembersih dari kampung. Krisis kali ini, meskipun bukan dia yang bocorin rahasia perusahaan, tapi juga karena dia membawa sial. Kalau begini terus, grup Hidayat pasti bakal hancur. Aku umumkan, mundur dari saham dan menarik investasi.
Saya juga umumkan mundur dan menarik investasi. Saya juga mundur. Kalian... Gawat. Perusahaan udah dalam bahaya. Bahkan para pemegang saham mulai menarik investasi. Keadaan sekarang makin parah. Kamu gak apa-apa kan? Gak disangka. Bagus. Kamu sakit banget kan? Lihat deh dirimu sekarang. Sangat mirip pengemis. Hah? Bukan pengemis, tapi anjing. Tua Bangka, dulu kamu usir kami kan? Sekarang kamu dapat karmanya. Siti, menurutku nasibmu itu emang buruk. Menikah sama Pak CEO, apa gunanya? Kan bisa dalam sekejap kembali ke asalnya. Nenek tua, mending kamu pulang dan terus bersihin sampah aja. Pembersih lebih cocok buat kamu. Siti, kayaknya kali ini grup Hidayat beneran gak bisa diselamatkan. Maaf ya, aku yang bikin kamu terlibat. Nggak apa-apa, aku udah nikah sama kamu. Aku nggak akan nyesal. Jangan terus basa-basi. Cepat kembalikan uangnya. Agus, jangan lupa ya, masih ada uang investasi kami. Hari ini, kamu harus kasih ke kami. Kalau enggak, bakal bikin kamu di penjara seumur hidup. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kalian! Uang ini bakal aku kembalikan. Tapi sekarang aku nggak punya uang. Kasih aku 2 hari. Setelah aku jual semua asetku, aku akan kembalikan uang kalian. Bagus. Kami bisa nunggu. Tapi para investor yang udah ditipu kamu, apa mereka bisa nunggu? Hah? Pengawal, kirim Pak Agus ke kantor penegak hukum, ha? Tunggu. Uang ini, aku yang kembalikan. Aku nggak salah dengar kan? Apa yang kamu bilang? Uang ini kamu yang kembalikan. Wanita bodoh. Apa kamu hutang grup Hidayat kali ini ditambah sama saham kami para pemegang saham? Totalnya berapa, ha? Totalnya 1 triliun. Banyak banget uangnya ya kan? Kamu bayar pakai apa? Kalau cuma 1 triliun, aku bisa kembalikan. Siti, kamu nggak takut ngomong besar sampai lidahmu keluh? Kamu tahu 1 triliun itu artinya apa? Itu uang yang kamu si pembersih ini bekerja seumur hidup pun gak akan bisa kamu dapatkan. Masih ngomong sembarangan. Apa kamu itu sudah gila? Siti, masalah ini gak ada hubungan sama kamu. Aku bisa selesaikan sendiri. Tenang aja, aku bilang bisa bayar, pasti bisa bayar. Kalau kalian nggak percaya, sekarang bisa ke bank buat transfer. Kamu nggak perlu ke bank. Ayo, aku sudah panggil manajer bank. Kesini. Untuk pelanggan yang terhormat, bank kami bisa kasih layanan khusus. Anda bisa langsung gesek kartu. Nah, itu bagus. Kamu kan bilang bisa keluarin 1 triliun. Silahkan gesek kartunya. Kalau dia beneran bisa keluarin uang segitu, aku akan makan kotoran sambil terbalik. Dasar tua Bangka, jangan bertele-tele lagi. Ini utang yang harus ditanggung bareng suami istri. Lebih baik kalian di penjara aja. Untungnya, aku sudah putus hubungan sama dia. Kalau enggak, aku juga bakal terlibat. Kartu jelek. Transaksi kartu berhasil. Total 1 triliun. Apa? Transaksi kartu berhasil. Total 1 triliun. Apa? Transfernya berhasil. Ini nggak mungkin. Itu kan 1 triliun. Bukannya dia cuma seorang pembersih. Budi, sebenarnya ibumu kerja apa sih? Dia cuma petani biasa dan pembersih dari kampung. Hei tua Bangka, kamu... bukan. Bu, dapat uang sebanyak ini dari mana? Iya, Siti. Kok kamu bisa punya uang sebanyak ini? Sebelumnya aku menang lotre. Menang lotre? Aku ingat kemarin berita melaporkan ada seseorang memenangkan hadiah 2 triliun. Jangan-jangan itu dia. Bu, ibu punya uang sebanyak ini kok nggak bilang sama aku? Aku emang mau bilang sama kamu, tapi begitu aku sampai di rumahmu, aku langsung diusir. Setelah itu aku juga berencana membelikanmu sebuah villa, biar hidupmu lebih baik. Tapi aku gak nyangka, kamu mukul ibumu sendiri di depan umum. Ternyata anakku sangat berbakti. Maksud ibu, villa waktu itu dibeli untukku. Sekarang kita kaya. Cukup! Diam! Sialan, apa yang sudah aku lewatkan? Bu, ibu, aku mohon maafkan aku. Sebelumnya aku buta mata. Aku pantas dipukul. Bu, maafkan aku. Kamu cepat berlutut dan minta maaf sama ibu. Ibu, kami udah tahu salah. Kedepannya, biarkan aku dan Rina berbakti pada ibu. Iya, Bu. Bagaimana? Iya, mertua, kita kan satu keluarga.
Cuma salah paham. Kalau udah diomongin kan beres. Kalau aku tidak menang lotre, masih jadi pembersih yang miskin, apa kalian akan bersikap seperti I ini? don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love Pembersih yang for the miskin, apa kalian fakeness. akan If you wanna bersikap play seperti tough ini? and wanna hate this, Kalau I'll always show tidak up. dapat padaku. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be. Oleh Siti. Kalian semua pergi dari sini. Kamu pergi. Ayo. Siti, ini semua salahku. Membuat kamu mengeluarkan banyak uang. Kita sudah menikah. Apa yang jadi milikku, milikmu juga. Bagus, cepat lihat. Perusahaan udah melewati krisis. Harga saham naik lagi. Kerugian sebelumnya semua sudah kembali. Baguslah. Ayahku CEO, ibuku wanita kaya. Sialan. Kenapa aku bisa sebodoh gini? Kalau enggak, aku udah jadi anak konglomerat. Pak Mark, kamu hebat banget. Rina, Budi si pengkhianat itu. Dia bikin ibuku di penjara, aku benci dia. Pak Mark, tolong selamatkan ibuku. Aduh, itu hal kecil. Asal kamu setuju cerai dan ikut aku, terus kamu jual rumah ini. Dan investasikan di perusahaanku. Besok, aku bakal selamatkan ibumu. Serius? Hmm? Aku ceraikan dia sekarang. Oke? berani menggoda istriku, aku bunuh kamu. Budi, siapa yang izinin kamu? Rina, kamu berani ngehianatin aku? Apa salahnya mengkhianatimu? Kamu ini pengecut. Kekayaanmu tidak bisa kamu tangani. Dan membuat ibuku di penjara. Hari ini aku akan ceraikan kamu. Cerai? Aku nggak setuju. Rina, ibuku pasti akan maafin aku. Nanti aku akan kaya. Nanti tulis surat permohonan maaf. Ibumu juga bisa keluar. Aku sekarang menelpon ibuku. Biarkan dia memaafkanku. Halo, ibu. Masih pura-pura. Kamu pikir ibumu akan angkat teleponmu? Aduh, Rina, jangan pedulikan dia. Ayo main di mobilku. Baik, Pak Mark. Jangan pergi. Kamu ini brengsek. Budi, bicaralah. Apa yang terjadi? Siti, ada apa ini? Ada masalah apa? Pak Mark, dia berdarah. Harus gimana ini? Kamu cepat panggil 120. Panggil, cepat bodoh. Kondisi pasien kritis, harus segera dioperasi. Apa kamu keluarganya? Cepat bayar biayanya. Di sini nggak ada yang keluarganya. Aku nggak mau bayar. Rina, kita udah lama nikah. Aku mohon, selamatkan aku. Aduh, Budi, aku udah bawa kamu ke rumah sakit. Itu udah kebaikan maksimal. Masih mau aku bayar? Mimpi aja kamu. Tadi kamu sendiri yang jatuh. Itu nggak ada hubungannya sama aku. Dasar. Nggak bisa. Tanda vital pasien sedang menurun. Harus segera dioperasi. Tolong tanda tangan surat persetujuan operasi. Aku nggak mau tanda tangan. Kami bakal segera cerai. Itu nggak ada hubungannya sama aku. Kondisi pasien itu bisa mati kapan saja. Bukannya kamu ini istrinya. Ini adalah masalah hidup dan mati. Dia mati, ya mati aja. Nggak ada hubungannya sama aku. Rina, aku baik banget sama kamu. Aku mohon, selamatkan aku. Asal kamu selamatkan aku setuju buat bercerai. Nggak perlu. Kalau kamu mati, malah lebih gampang buat bercerai. Aku mohon kamu cepat mati aja. Terus, surat ini aku nggak mau tanda tangan. Pak Mark, ayo kita pergi.
Sebentar ya. Lalu sekarang bagaimana? Kamu itu harus segera dioperasi. Kalau enggak kamu bakal mati. Apa kamu punya keluarga lain? Apa kamu sekarang bahagia? Aku ini akhirnya dapat karmanya. Kondisi pasien sedang kritis. Anda keluarganya kan? Dia ini butuh operasi. Cepat tanda tangan dan bayar. Dia nggak akan tanda tangan. Aku ini nggak tahu diri. Aku udah bukan anaknya lagi. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Aku pergi bayar sekarang. Ayo cepat, siapkan ruang operasi. Segera mulai operasi. Kenapa ibu mau selamatin aku? Bukankah ibu udah nggak ngakuin aku? Kamu anakku. Aku yang melahirkanmu. Kamu harus hidup baik-baik. Harus hidup. Cukup! Tutup mulutmu! Berlutut! Ibu, aku salah. Tenang aja, dia pasti akan diselamatkan. Ini terakhir kali aku membantunya. Takdir kami udah habis. Ayo pergi.